positif setiap waktu. Ditambah lagi seperti yang sudah disampaikan Pak Moderator tadi, kita harus senantiasa aktif, kreatif, dan proaktif terhadap segala sesuatu. Mudah-mudahan dengan networking yang baik, maka kita akan mudah meraih kesuksesan. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah apa yang disampaikan Pak Dubes atau melengkapi apa yang disampaikan Pak Dubes tadi. Ya, tadi Pak Dubes sudah menceritakan Al-Hujurat ayat 13 itu intinya adalah juga networking. Lita'arafu itu artinya menjalin kerjasama, networking, berpikiran positif, husnuzon, proaktif, kreatif. Terima kasih waktunya, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, tadi itu lita arafu apa arti? Lita arafu? Jadi kalau Pak Dubes mohon izin itu ya ayat yang Bapak sebutkan tadi bahwa lita arafu itu artinya berkenalan pada harfiahnya begitu Pak. Kan diciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk berkenalan, bersaling menyapa satu dengan yang lain itu kalau saya izin saya boleh sampaikan itu bernetworking begitu Pak Dubes, mohon izin, terima kasih. Kalau yang ada namanya itu ada ukhuwah Islamnya, ukhuwah watannya, apalagi ukhuwah insannya. Bedanya apa? Ya. Maaf ya saya potong aja nih, jadi sekalian saya belajar, jadi kadang-kadang lupa. Mestinya yang jawab bukan saya. Jadi itulah jadi Al-Hujurat ayat 13 tadi lita'arafu itu artinya juga apa itu namanya menjalin ukhuwah. Jadi ukhuwah itu yang utamanya ukhuwah sesama agama ya, ukhuwah Islamiyah antar kita. Jadi networking antar kita akan harus sangat kuat. Yang kedua ukhuwah watoniyah, yaitu networking di antara warga Indonesia yang ada di Mesir itu juga super duper penting. Tetapi yang tidak bisa dinafikan juga adalah yang namanya networking antar manusia atau ukhuwah insaniyah. Terima kasih Pak. Bahwa kita sampai saat ini belum bisa bikin yang namanya vaksin. Kalau kita tidak kerjasama, tidak punya ukhuwah insaniyah, di mana kita bisa membeli vaksin sebagaimana yang kita lagi vaksinasi, sebagaimana yang kita lakukan apa itu namanya di Indonesia. Dan saya kira umat di dunia ini juga mengedepankan yang namanya ukhuwah insaniyah, saling bekerja sama, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal. Begitu Pak Dubes, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih sudah dicerahkan lagi nih. Ada pengetahuan lagi saya dapat nih. Lanjut Pak. Maaf ya, maaf Pak Muji, saya potong tadi karena saya lagi belajar. Malu saya orang tua Bapak udah mau 60 tahun jadi kadang-kadang loncat-loncat otaknya sudah. Iya Bapak, kita ya. juga thank you. Dapat, ya nambah ilmu juga dari Pak Haji. Thank you. Alhamdulillah penyampaian dari Pak Haji sudah selesai dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pentingnya membangun interaksi sosial, ya, membangun networking di antara kita semua. Karena sesuai dengan hadis Nabi juga mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya maka sambunglah silaturahmi, bernetworking lah. Nah, alhamdulillah sudah komplit ya dari penyampaian Pak Haji dan juga Bapak Dubes. Kemudian selanjutnya kita ke Bapak Irman Adi Purwanto selaku atas perdagangan KBRI Kairo. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Irman. Baik, terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Kairo dan selamat siang waktu Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Duta Besar kita, Bapak Lutfi Rauf. Yang terhormat pada Bapak TCM, Bapak Wakil Dubes kita, Bapak Muhammad Haji Surya.
dan juga kepada yang terhormat seluruh home staff dan local staff KBRI Kairo yang juga tengah bersama kita semua hadir dalam kegiatan yang sangat positif pada hari ini. Yang terhormat juga tentunya kepada saudara kita Bapak Helmi Mudofar, selaku Ketua OKOC Mumtaz dari Timur Tengah, dan juga kepada Bapak Septrianto Maulana, founder dari OK Top Indonesia. Semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua, baik di Mesir maupun di Indonesia, merupakan kesempatan yang baik sekali pada kegiatan hari ini. Tentunya tidak lupa kita bersyukur, kita sampaikan puji pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan pada kesempatan webinar pada hari ini yang sangat berkaitan erat dengan pengembangan kewirausahaan menuju generasi emas tahun 2045, kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Tentunya kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita dan juga tambahan dari Bapak Wakil Duta Besar kita, sudah sangat komprehensif sekali dan sangat lengkap sekali tentunya petuah-petuah, nasihat-nasihat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan tentunya juga kami di sini, saya selaku atas perdagangan KBRI Kairo, Irman Adi Purwanto Mufti, insya Allah juga dapat memberikan ya sedikit masukan ataupun gambaran kira-kira apa yang dapat kita sama-sama upayakan, kita sama-sama berdayakan demi kemajuan bangsa kita, dan tentu khususnya melalui kegiatan yang digelar oleh pihak OKOC dari Timur Tengah ini tentu membawa kekuatan yang lebih di antara kawan-kawan semuanya. Jadi tentang kewirausahaan ini ya, kita tentunya mengenal kata kewirausahaan itu sendiri ya dari istilah asing ya, entrepreneurship ya, istilah kerennya entrepreneurship. Tentunya ini juga memiliki padanan kata yang berbeda antara wirausaha dengan pengusaha. Ya, jadi apa yang bisa membedakan antara wirausaha itu dengan pengusaha? Nah, jadi kita mengenal kalau sebagai pengusaha, ya tentunya kita ibarat seorang pengusaha mengupayakan ya dari sumber-sumber daya yang ada untuk memberikan hasil maksimal, sebuah profit yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha itu sendiri, maupun juga dapat memberi manfaat juga kepada orang lain. Ya, dengan mengkombinasikan berbagai ragam sumber produksi diolah menjadi outcome yang memberikan nilai tambah tersendiri. Nah, tetapi wirausaha itu apa? Suatu kewirausahaan itu sendiri sebenarnya itu apa? Nah, sebagai seorang wirausaha itu tentunya memiliki juga ide yang lebih dari seorang pengusaha. Sebagai seorang wirausaha tentunya harus dapat melihat peluang yang ada di luar sana, yang tentunya peluang tersebut dapat dimanfaatkan ya, yang belum pernah terjamah oleh orang lain. Seorang wirausaha juga tentunya harus memiliki sifat yang inovatif, yang dapat berinovasi, yang membuat suatu sumber produksi menjadi suatu yang lebih berharga, suatu yang lebih bernilai tambah untuk dapat dipasarkan, untuk dapat dipromosikan, untuk dapat diperjualbelikan. Juga harus kreatif tentunya. Ya, dan tentunya kreativitas ini juga tidak akan terlepas ya, dari upaya kawan-kawan sekalian yang tentunya mulai sejak dari usia dini hingga
tambah dewasa nanti selalu belajar, selalu menimba ilmu, selalu melakukan brainstorming terhadap segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat ke depannya. Untuk itu, izinkan saya juga untuk menampilkan share screen, bahan paparan yang mudah-mudahan dapat juga memberikan masukan yang berharga di pagi hari ini. Baik, apakah sudah dapat terlihat semua? Sudah, Pak? Ya Pak, udah Pak. Siap, siap. Baik, ini lanjutkan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya sebagai seorang wirausaha itu harus memiliki sifat yang inovatif dan juga kreatif. Dan juga tentunya harus juga dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Kita sebagai mahasiswa tentunya berada di Kairo ini juga ya, kawan-kawan semua, apalagi juga yang tergabung dalam OKOC. Di sini perlu melihat peluang besar apa yang dapat dikembangkan ke depan dalam status yang tidak juga mengganggu ya status adik-adik, kawan-kawan semua selaku mahasiswa, yang tentunya ini dapat memberikan suatu nuansa baru, suatu dasar pondasi yang kokoh untuk dapat menambah ilmu pengetahuan lebih dalam lagi ya. Secara keagamaan sudah kuat dengan ilmu pengetahuan yang didapat melalui bangku kuliah, namun juga dasar ilmuwan lain yang pun dapat membangkitkan sifat kewirausahaan ini, apa yang perlu banyak digali dan juga relevan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, jadi kewirausahaan itu sendiri kalau kita lihat secara tadi harfiah katanya ya, entrepreneurship. Tentunya di antara kawan-kawan semua sini kan banyak yang juga berasal dari kalangan santri ya. Nah, jadi ada entrepreneurship, nantinya juga ada istilahnya santripreneur. Kemudian ada juga yang berasal dari awalnya dari pondok pesantren ya, tentunya juga kita sudah akan mengenal lebih jauh pesantrenpreneur. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya dalam OKOC ini juga bisa menghasilkan OKOCpreneur. Nah, jadi selanjutnya kalau kita sebagai seorang memiliki dasar pendidikan sebagai seorang santri ya, yang juga memiliki dasar dari pendidikan di pesantren gitu ya, misalnya. Tentunya juga dalam melihat kondisi yang seperti saat ini, di tengah kondisi pandemik saat ini sebenarnya merupakan suatu situasi dunia yang serba sulit. Yang serba sulit di mana kita harus bisa keluar dari box ya, out of the box, memikirkan upaya-upaya yang dapat membangun kemandirian usaha kita, dan juga tadi sempat diulas mengenai networking. Tentunya ini sangat sesuai dengan nilai kebinekaan kita ya, kegotong royongan Indonesia. Itu sudah ditanamkan sejak zaman dahulu kala oleh para founding fathers kita. Jadi bagaimana membangun kebersamaan, kegotong royongan di antara sesemua, dan juga dapat membuat suatu upaya usaha yang berkelanjutan di kemudian hari. Tentu dengan memikirkan juga ya pembangunan diri kita sebagai bagian dari sumber daya manusia mahasiswa-mahasiswa yang tentunya memiliki potensi dan juga memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengambil celah persaingan usaha
yang ada di dunia dan ada di belahan negara manapun. Jadi tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Duta Besar kita bahwa Indonesia ya tahun 2020 lalu, walaupun di tengah masa pandemik yang sangat sulit, tetap masih dapat keluar dari kesulitan perekonomian yang didera secara nasional maupun internasional. Jadi Indonesia masih dalam perdagangan internasionalnya itu masih surplus ya, dengan nilai perdagangan ekspor Indonesia sekitar 146 miliar US dollar. Nah, importnya itu sendiri sekitar 127 miliar US dollar. Jadi kurang lebih ya hampir 20 miliar US dollar itu surplus yang diambil oleh Indonesia sendiri. Nah, dengan Mesir bagaimana? Dengan Mesir alhamdulillah juga berdasarkan data periode dari Januari hingga November tahun 2020 lalu ya baru sampai bulan November ya, belum sampai Desember karena masih dalam perhitungan. Jadi sehingga periode November ini juga ya ekspor Indonesia ke Mesir itu juga masih alhamdulillah dalam status positif. Ya, hampir 3,5% peningkatannya. Ya. Dan ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik sekali untuk dapat dilihat oleh kawan-kawan semua ya, khususnya oleh para pelaku usaha Indonesia, para teman-teman yang ingin memiliki peluang untuk berwirausaha, karena produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk pangan kita seperti sawit, seperti kopi, seperti kakao atau coklat, ya, seperti rempah-rempah, kemudian buah-buahan segar, perikanan itu masih dalam tingkat positif. Bahkan di tahun awal Januari 2021 ini juga sudah memperlihatkan kecenderungan ya, masuknya produk Indonesia, ekspor Indonesia ke Mesir di sektor perikanan dan kopi. Walaupun kita tahu dari berita-berita yang ada ya, makin banyak kesulitan yang dihadapi oleh negara kita dan khususnya oleh para pelaku usaha kita. Dalam hal apa ya? Contohnya dalam hal logistik, dalam hal transportasi, dalam hal pengiriman kontainer, pengiriman barang. Nah, semuanya ini sedang mandek di dunia. Ya. Ekspor impor secara internasional itu sedang sulit, sehingga juga berpengaruh pada negara kita. Yang tadinya untuk mengirim barang misalnya harganya biayanya sekian dolar itu menjadi meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Ya, itu semuanya memang suatu efek domino yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Tentunya permasalahan atau hambatan ini jangan kemudian mengekang kita dalam suatu penjara yang tidak ada solusi atau tidak ada pemecahannya, yang mana kita tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dubes kita juga kita menunggu begitu saja ya, berdiam diri. Kita harus bisa keluar ya dari kengkangan itu. Kita harus lebih bisa berpikir ya kreatif ya. Jangan berpangku tangan hanya mengharapkan bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Karena ini yang menjadi ide dari kewirausahaan itu sendiri. Bagaimana kita dapat memberikan suatu solusi, suatu pemecahan masalah, dapat memberikan suatu jalan keluar, ya, memberikan bukan menerima ya. Yang juga secara internal ya itu berdampak pada upaya yang ada di diri kita sendiri, dan juga secara eksternal ya, secara nasional dapat memberikan dampak yang sangat signifikan kepada negara kita. Misalnya kalau kita tetap berusaha tidak berpangku tangan menciptakan suatu hal keunikan yang ada di
Mesir ini sendiri ya, seperti usaha yang ada beberapa gambarnya di sini, beberapa usaha dari sisi tekstil ya, kemudian memberikan membuat semacam skateboard yang dikreasikan secara unik untuk diperjualbelikan, kemudian baju-baju dan lain sebagainya, bahkan juga usaha-usaha catering yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang pintar masak seperti itu. Ini tentunya akan memberikan juga suatu jalan keluar ya, yang berasal dari secara internal, secara kecil dari dalam diri kita sendiri, tapi juga memberikan suatu lahan kerja baru kepada kawan-kawan kita yang lain. Kita menciptakan secara dini sebuah lapangan kerja baru. Kita juga mengurangi berdasarkan scale atau scope yang ada di kita, menciptakan mengurangi pengangguran baru. Dan ini sebenarnya juga sebagai sebuah ide entrepreneurship itu sendiri. Ya, kita memberikan suatu kepada orang lain, tetapi kita juga menciptakan suatu yang berguna bagi orang tersebut. Nah, ini sebuah lingkaran kewirausahaan yang mestinya dapat menggerakkan pemberdayaan SDM yang dimulai dari kita sendiri dan juga secara luas di tanah air seperti itu. Nah, tadi juga saya sempat mengulas produk-produk unggulan bukan hanya di bidang pangan saja ya, tetapi juga saat ini di Mesir, Indonesia juga meningkat sekali ini ekspor dari bahan-bahan elektronika kita. Ya, bahan-bahan elektronika dalam hal seperti misalnya semiconductor dan kemudian juga bahan-bahan pendukung lain untuk pembuatan telepon, untuk pembuatan alat komunikasi, itu peningkatannya tuh hampir 50% di tahun 2020 kemarin. Itu alhamdulillah, dan ini sebagai suatu hal yang kita tidak duga-duga sama sekali. Ya. Karena ini kita juga itu perlunya juga melihat suatu celah, suatu relung kesempatan di mana kalau kita belajar dari industri yang ada di Mesir itu sendiri yang semula memang banyak sekali ketergantungannya kepada negara Cina misalnya, kepada negara Eropa misalnya. Nah, kita tahu sekarang Cina sedang turun, kemudian Eropa apalagi didera dengan kondisi pandemik ini, banyak lockdown di sana sini juga sedang menurun. Nah, salah satunya adalah Mesir ini melihat negara yang ada di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN. Ya, khususnya yang paling kuat di sini adalah ya Indonesia. Jadi Indonesia ini mengambil peluang yang sungguh sangat besar sekali ya untuk dapat mengisi kekosongan kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh Mesir. Mesir ini banyak sekali mengimpor ya produk-produknya dari luar negeri. Mesir sangat bergantung sekali pada impor produk dari luar. Itu dibuktikan dengan nilai importasi Mesir yang kurang lebih mencapai sekitar 80 miliar US dollar ya. Itu semuanya berasal dari luar negeri, dan sebagian besar berdasarkan catatan Biro Statistik itu dari Cina. Indonesia sebenarnya sejauh ini ya, selama 5 tahun kurun terakhir itu hanya menempati posisi ke-19. Jadi pangsa pasarnya itu masih di bawah 1,5%. Jadi ini masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi ekspor yang dapat dikembangkan ke Mesir. Jadi ini yang perlu nanti kawan-kawan juga ikut pelajari terkait dengan kecenderungan tren yang ada di Mesir ini. Ya. Kemudian tentunya banyak usaha-usaha yang kita lihat, ya kawan-kawan lihat sudah berhasil gitu, seperti yang ada baik di tanah air maupun di Mesir. Ini coba dapat ditiru. Tidak ada salahnya untuk meniru, asalkan itu juga disesuaikan dengan keunikan kita sendiri. Ya misalnya kita yang jago dalam hal memasak ya, bisa memasak masakan ala Aceh, bisa memasak masakan ala negeri-negeri lain sebagainya, dan juga masih banyak lagi. Jadi tidak ada salahnya suatu usaha kita duplikasi, tetapi tentunya dengan menjual keunikan kita sendiri. Nah,
beberapa kawan kita ya misalnya yang tergabung di dalam PCIA misalnya ya. Di situ ada yang sudah dapat membuat rajutan yang dapat diperjualbelikan ya, rajutan dengan merek Ash ya, mungkin di antara kawan-kawan sudah ada yang tahu. Itu merupakan suatu keunikan tersendiri ya. Walaupun banyak sekali rajutan-rajutan produk-produk Mesir di sini, tetapi karena hasil kawan kita itu dengan desain dan tren yang sangat Indonesia, nah ini memiliki sudah dapat memberikan layanan pasar dan menciptakan segmen pasar tersendiri juga. Dan masih banyak lagi, misalnya kalau bisa dilihat usaha-usaha apa yang misalnya bisa diduplikasi ya, baik restoran, kemudian kerajinan tangan, dan bahkan juga hal-hal yang sifatnya pelayanan jasa ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan usaha fasilitas tambahan, ya seperti tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Dupas kita, ada usaha rental mobil, guide wisata, dan lain sebagainya. Jadi usaha-usaha jasa ini ya di tengah kondisi pandemi yang sulit seperti saat ini mungkin nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Misalnya usaha terkait dengan guide wisata yang saat ini mungkin mengalami kemacetan karena banyaknya area pariwisata yang ditutup. Tentunya kita bisa rubah misalnya dengan jasa jasa catering misalnya, jasa pelayanan pembuatan pembuatan media sosial atau jasa pembuatan aplikasi. Tentunya di antara teman-teman di sini juga ada yang jago-jago untuk membuat aplikasi internet, aplikasi medsos dan lain sebagainya. Juga terkait dengan jasa-jasa lainnya yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Masih banyak lagi tentunya ya. Tentu misalnya seperti pembuatan furniture, kerajinan-kerajinan dan lain sebagainya yang dapat membuka pasar atau peluang ya segmen baru untuk para buyer atau para pembeli yang ada di Mesir. Nah, itu harus dimulai dari sekarang ya. Jadi jangan takut-takut. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, tentunya kita ya, kawan-kawan semua sudah memiliki dasar ilmu pengetahuan keagamaan yang sangat kuat di sini, dan itu tidak dapat dipungkiri pula. Misalnya kalau kita di antara kawan-kawan juga misalnya di tanah air, di kalangan keluarga atau di lingkungan keluarga yang ada di tanah air, itu juga memiliki usaha-usaha atau peluang-peluang tertentu yang bisa kawan-kawan jual atau kawan-kawan pasarkan atau promosikan di Mesir ini. Nah, itu merupakan suatu hal yang dapat menjadi suatu peluang yang sangat mudah dilakukan. Nah, kita dari KBRI ini nanti ke depannya dapat membantu misalnya dengan apa? Misalnya dengan penyelenggaraan tadi pameran-pameran, kemudian kegiatan-kegiatan promosi ya. Ini beberapa produk itu dapat kita ikut sertakan, dapat kita ikut promosikan di kegiatan-kegiatan eksibisi kita, promosi-promosi kita. Ya, kita sering juga melakukan pertemuan dengan para pengusaha, melakukan networking ke para buyer-buyer yang ada di Mesir. Nah, ini tentunya kita akan bantu juga untuk mempromosikan barang-barang tersebut. Dan tentunya juga semakin banyak keahlian, keterampilan yang diupayakan oleh kawan-kawan semua, ini kita tentu akan dengan senang hati juga dapat memfasilitasi berbagai ragam kegiatan untuk peningkatan capacity building di antara kawan-kawan semua, seperti yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu, seperti pelatihan barista, kemudian pelatihan pembuatan tahu tempe, dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam kegiatan pertemuan dengan para pengusaha ya, atau istilahnya business matching antara eksportir Indonesia dengan importir Mesir. Nah, kita dapat mengikut sertakan kawan-kawan untuk melatih bahasa Arabnya menjadi interpreter dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Sekaligus juga belajar bisnis, belajar
kewirausahaan ya dengan pendampingan yang kawan-kawan lakukan bersama dengan para pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, ini dapat kita upayakan juga. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kami bantu juga untuk mengembangkan ya menjembatani upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan semua. Kemudian menjadi agen dan fasilitator ekspor. Nah, ini sudah kita mulai ya sejak sosialisasi Trade Expo tahun lalu karena dilakukan secara virtual ya. Jadi tentunya ini merupakan kesempatan bagi semua kawan-kawan mahasiswa bagi diaspora yang ada di Indonesia ya, untuk sejak sedini mungkin belajar melalui media internet bagaimana melakukan suatu upaya mediasi bisnis antara eksportir dengan importir ya terkait dengan produk-produk unggulan apa yang bisa dikembangkan di Mesir. Tentunya para eksportir Indonesia ini juga tidak bisa langsung begitu saja sendiri untuk kemudian terjun ke pasar Mesir. Nah, tentunya juga butuh misalnya bantuan dari KBRI, dari kantor ADAK misalnya untuk memberikan informasi tersebut ke mereka. Nah, kawan-kawan di sini semua ini juga bisa menjadi agen fasilitator ya, menjadi kepanjangan tangan dari KBRI Kairo, menjadi duta-duta produk Indonesia yang juga tentunya lebih tahu ya, karena banyak tersebar ya di daerah-daerah di mana kalian semua tinggal, tahu bahwa oh ada kawan-kawan Mesir di sini yang tentunya suka dengan produk Indonesia yang itu. Ada teman-teman Mesir di sana yang tentunya suka dengan produk Indonesia ini. Nah, tentunya informasi-informasi ini perlu dikumpulkan dalam suatu database tertentu yang dapat kita kolaborasikan nanti sebagai bahan untuk mempromosikan ya dan juga memberikan informasi akan keberadaan peluang dari produk-produk Indonesia itu kepada para eksportir kita untuk dapat dipasarkan di Mesir misalnya. Ya, ini merupakan suatu upaya yang dapat kita jajaki secara berkelanjutan kemudian hingga di kemudian hari. Kemudian juga pola waralaba misalnya. Jadi banyak sekali juga kawan-kawan kita yang sudah mulai bergerak ya, melakukan aksi nyata di lapangan, ya melakukan usaha-usaha berkolaborasi dengan pengusaha Mesir untuk dapat bisa mengimpor produk Indonesia. Nah, saya juga bangga nih akan keberadaan OKOC Timur Tengah ini, karena juga sudah mulai memperlihatkan jejak-jejak langkahnya untuk dapat bisa juga memfasilitasi masuknya produk-produk unggulan Indonesia ke Mesir ya. Nanti di kemudian hari mudah-mudahan di Mesir ini akan ada juga OKOC, bisa OKOC Mart ya, atau juga dengan OKOC apalagi yang tentunya dapat dikelola oleh kawan-kawan semua ya, dengan menghadirkan produk-produk unggulan Indonesia yang mana kalian peroleh semua ya dari para UMKM binaan pemerintah daerah yang ada di Indonesia ataupun binaan-binaan institusi lain yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manfaat media sosial ini sangat besar sekali yang ada di Mesir. Untuk Facebook, masyarakat atau pengusaha Mesir masih sangat besar sekali ketergantungannya dibandingkan Instagram. Nah, ini juga menjadi sebuah peluang sebenarnya untuk dapat bisa kita, misalnya kawan-kawan semua, mempromosikan suatu atau memasarkan sesuatu melalui Facebook, memanfaatkan media sosial yang ada, ataupun memberikan informasi yang ada melalui Facebook. Dan juga karena Instagram belum terlalu tereksploitasi, ini juga merupakan sebagai suatu celah kesempatan untuk dapat kita memberikan start awal bagaimana mengeksploitasi informasi ataupun pemasaran melalui Instagram bagi khalayak Mesir. Nah, ini dapat menjadi suatu peluang usaha juga, ya misalnya dalam pembuatan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi Indonesia ini sendiri dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa, ya, kita tahu
160 juta jiwanya itu sudah sangat melek terhadap internet ya, terhadap media sosial ya. Jadi ini merupakan sebuah peluang untuk dapat bisa memanfaatkan ya secara bersama produk-produk ekonomi kreatif. Nah, produk ekonomi kreatif itu apa aja ya? Banyak sekali, seperti desain fashion, kemudian desain grafis, permainan, musik, bahkan film dan lain sebagainya. Ya, ini semua kita bisa develop. Siapa yang rajin menulis bisa membuat novel antara menggabungkan budaya Indonesia Mesir, siapa tahu bisa dipasarkan di Mesir, dibesarkan di Indonesia. Kemudian jago membuat sebuah film pendek yang mencerminkan kebudayaan Indonesia, beralkulturasi dengan Mesir, siapa tahu bisa diperjualbelikan atau dipasarkan atau dipromosikan untuk memperkenalkan industri videografis Indonesia. Ini semua merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali yang dapat diupayakan dari pengembangan diri kita sebagai insan kreatif, insan yang berwirausaha. Ya, jadi sudah saatnya kita harus go digital saat ini ya. Harus saatnya kita melek terhadap medsos saat ini, melek terhadap internet, apalagi di masa sulit seperti ini. Ya, jadi upaya melalui kegiatan webinar seperti ini merupakan salah satu upaya yang memang melek digital. Jadi bagus sekali apabila nanti juga dilanjutkan di kemudian hari dengan fokus-fokus kegiatan pembinaan ambil terhadap misalnya pelatihan A, pelatihan B, atau pengetahuan A, pengetahuan B, dan lain sebagainya. Dilakukan secara berkelanjutan, kontinuitas dengan memanfaatkan webinar ini. Ini adalah beberapa sosial media yang ada di kami yang dapat dimanfaatkan juga sebagai informasi. Jadi demikian, sekian dulu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan mohon dimaafkan bila mana ada kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah selesai pemaparan materi dari Pak Irman Adi Purwanto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ya dapat kita petik manfaat yang besar. Ya, salah satu poin yang beliau sampaikan adalah kita sebagai mahasiswa ya harus menemukan ide, harus selalu produktif, harus kreatif, adaptif, inovatif, dan relevan. Dan juga ya dari beliau juga menyampaikan bahwasannya berdagang adalah salah satu dari pintu rezeki. Ya, ini relevan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Nah, untuk ekonomi industri kreatif mungkin saya bisa masuk Pak Irman karena saya juga ada tulis novel dan buku. Baru penulis ya. Mungkin bisa. Ya, alhamdulillah. Saya udah tulis 5 buku, Pak. Ini pertanyaan. Sorry. Bagus ini. Bagus ini. Bisa kajian Sudah ada ahli bahasa ke bahasa Arab nggak? Transformasi. Belum diterjemahkan. Itu potensial itu, apalagi kalau novel atau apa. Apa jenis tulisannya? Buku kah, novel kah, atau apa? Ya, novel 2, selebihnya non fiksi. Ya. Coba ambil mana yang ini. Kira-kira kan lama tinggal di Mesir ini. Saya nggak tahu ya. Kira-kira selera psikologis anak-anak muda ini atau readersnya ini segmen mana? Kalau memang ini kenapa tidak dia dibahasakan? Dan itu jadi karya monumental ke depan. Jadi bukan hanya orang Indonesia yang baca, kita aja kadang-kadang susah baca, tapi kan bisa diterima. Karena waktu saya di Thailand itu, untuk menandai 75 tahun hubungan diplomatik, 70 tahun atau 65, saya lupa. Itu salah satunya adalah saya masing-masing dengan pihak Thailand itu
memilih masing-masing 2 novel. Bahasa Thailand diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Thailand, salah satunya Sukrini gadis apa itu? Novel tua. Dan itu luar biasa. Jadi ini hanya ide aja nih. Jadi bisa jadi nanti bisa dialih bahasakan ke bahasa Arab, bisa digitalisasi. Nggak perlu repot-repot kalau belum ada sponsor untuk cetak. Bisa lewat online, bisa digital. Nah, coba aja dulu, mungkin nanti ke depan ada potensi untuk yang kita bisa karya monumental gitu loh. Yang bisa ditinggal di sini, yang bagus untuk orang Indonesia dan orang Mesir. Ya kan? Jadi tidak serba. Ini kan industri kita sebenarnya banyak. Ini kan kreativitas nih. Banyak yang nulis. Iya, siapa tahu ya di ini karena, tapi kalau disimpan di laci aja, nggak coba dilempar keluar sana, siapa? Namanya juga usaha kan? Jalan ini hanya contoh aja sih saya. Adik-adik kan lebih paham. Sorry Pak Seprianto. I take your time. Oke, lanjut nih, saya jam apa aja karena saya alami juga. Lanjut. Oke, selanjutnya ya, kepada pemateri selanjutnya ada Bapak Septrianto ya, sebagai founder OKOC Top ya. Alhamdulillah Bapak Septrianto sudah bersama kita. Untuk waktu dan tempatnya kita haturkan ke Bapak Septrianto untuk memberikan materi ya kepada Bapak Septrianto. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Muji selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia Pak Lutfi Rauf. Salam kenal Pak Dubes. Yang saya hormati Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Pak Haji Surya, Atas Perdagangan Kairo Pak Irman Hadi, dan juga teman-teman dari OKOC Timur Tengah. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Saya ke Mesir sekitar 3 bulan yang lalu, Pak, bersama rombongan dari Pak Sandiaga Uno. Sandi ya, tip salam sama beliau. Siap, Pak. Jadi tidak terasa ini suatu kehormatan bisa diundang oleh teman-teman dari OKOC Timur Tengah, khususnya Mesir, untuk mengisi materi pada sore hari ini. Nah, kalau di Indonesia sekarang sore, Pak, mungkin di Mesir masih siang ya, Pak ya. Iya, nah, dan di sini juga hari Minggu hari libur. Kalau di Mesir mungkin masuk kerja atau sekolah masuk semua. Dan izinkan saya untuk share materi terkait tema pada hari ini. Ya, apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Oke, tema pada hari ini menumbuhkan jiwa entrepreneurship menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini biodata singkat saya, Septrianto Maulana, lahir di Surabaya, 26 tahun usia saya pada tahun ini. Jadi kurang lebih aja dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Mesir. Jadi senang sekali beberapa waktu yang lalu sempat diskusi banyak dengan Mas Helmi dan juga teman-teman dari PPI untuk bisa melihat potensi-potensi maupun perilaku-perilaku yang mungkin sedikit banyak menjadi pelajaran baru bagi kita semua rombongan dari Indonesia yang berkunjung ke Mesir. Nah, saya alumni dari Manajemen Universitas Airlangga dan juga Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pekerjaan saya menjadi direktur utama di IBW Group. IBW Group ini adalah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang logistik dan juga jasa kepelabuhanan. Lalu ini gerakan-gerakan yang kurang lebih sudah saya rintis kurang lebih 3 tahun ini, yaitu OKTOP Indonesia,
Ini adalah kepanjangan tangan dari OKOC, program dari Pak Sandiaga Uno, untuk lebih masuk lagi ke dalam OKTOP ini, singkatan dari One Karang Taruna One Product, dan ini sudah menjadi portofolio di Kabupaten Gresik, di mana tempat saya lahir dan dibesarkan. Lalu juga Carian Foundation, ini baru, ini juga karena dimulai dari COVID ini, pada saat itu saya bekerja sama dengan OKOC, Rumah Siap Kerja, untuk memberikan bantuan dan juga kepedulian terhadap khususnya masyarakat Jawa Timur yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini organisasi yang saya ikuti sampai hari ini. Disinilah organisasi ini begitu penting bagi saya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dubes dan juga Pak Atas Perdagangan, bahwasanya organisasi ini adalah sarana kita untuk terus belajar dan juga membangun circle positif, khususnya untuk kita seorang pengusaha bisa mengembangkan jaringan dan juga bisa memperbesar usaha kita. Nah, ini dia tadi yang sudah saya sampaikan. Perusahaan keluarga yang bergerak di bidang logistik, IBW Group, dan juga jasa pelabuhanan, ada Carian Foundation dan juga OKTOP Indonesia, itu bergerak di sociopreneur. Ini yang menjadi fokus saya lebih selama 4 tahun terakhir ini. Nah, saya mungkin lebih ke praktikal. Ini adalah data yang mungkin sudah kita ketahui bersama, bahwasanya pandemi COVID-19 kurang lebih hampir 1 tahun ini benar-benar memukul kita semua, khususnya para pelaku usaha dan juga UMKM, tidak hanya di Indonesia saja, tapi hampir di seluruh dunia kita merasakan. Sampai hari ini sudah 93,8 juta kasus positif dari seluruh dunia terjangkit positif COVID, 2,01 juta meninggal dunia, dan di Indonesia sendiri kasusnya sudah 882.000 sampai kemarin, dan kemarin menjadi rekor tertinggi kasus COVID harian di Indonesia sebesar 14.000 kasus yang sampai hari ini belum bisa kita antisipasi dan belum kita tangani, bisa kita tangani bersama. Nah, dari 882.000 ini 25.484 meninggal dunia. Nah, ini yang sedikit banyak pasti akan mempengaruhi, tidak hanya faktor kesehatan saja, karena faktor kesehatan pasti akan berdampak berbanding lurus terhadap dampak perekonomian khususnya di Indonesia, seperti itu. Nah, ini dia dampak negatif global yang dirasakan Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Jadi UMKM ini memang menjadi di krisis-krisis sebelumnya, di krisis tahun 98, di tahun 2008-2009, UMKM ini sebenarnya adalah juru selamat untuk kebangkitan ekonomi Indonesia pada saat itu. Nah, tapi di pandemi COVID-19 ini justru UMKM yang paling terpuruk, karena UMKM ini segmentasinya adalah masyarakat secara umum, dan memang ada pembatasan-pembatasan yang memang harus dilakukan pada krisis pandemi COVID-19 ini, sehingga yang paling terpukul adalah UMKM selaku pelaku usaha. Nah, dari diagram yang sudah tertera di layar, 38% UMKM menurun penjualannya, lalu juga 27% terhambat produksinya, 19% kesulitan akses permodalannya, 10% kendala di distribusinya karena memang adanya lockdown di berbagai macam wilayah, PSBB, dan lockdown juga di beberapa daerah yang usahanya mungkin impor ataupun ekspor. Nah, ini juga terkendala dalam distribusinya, dan 6% adalah kendala dari bahan bakunya. Nah, namun berita positifnya bahwa Indonesia untuk kursnya sudah sekitar 13% dalam 6 bulan terakhir. Nah, kurs pada hari ini kurang lebih 14.000
rupiah US dollar, dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes maupun Pak Atas Perdagangan bahwasanya neraca perdagangan di bulan Desember, November dan Desember sudah mengalami surplus, dan surplusnya juga alhamdulillah positif 2,01 miliar US dollar, dan ekspornya juga tertinggi selama tahun 2020 kemarin sekitar 16 juta miliar US dollar. Nah, ini yang mungkin menjadi daya kekuatan bagi kita untuk kembali memulihkan tidak hanya dari sektor kesehatannya saja, tapi juga dari ekonominya melalui kegiatan ekspor kita. Nah, mungkin di momen yang baik ini, dan saya melihat tadi tidak hanya teman-teman dari Mesir saja yang hadir pada forum hari ini, ada juga teman-teman dari pengusaha Indonesia yang sangat tertarik ketika saya share tentang webinar pada hari ini, berkeinginan untuk nantinya produk-produk UMKM mereka atau produk-produk unggulan dari pengusaha-pengusaha Indonesia ini bisa melakukan ekspor ke negara Mesir, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Atase bahwa sudah menunjukkan tren positif, ada kenaikan sekitar 3,5%. Harapannya di tahun 2021 ini dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mungkin sudah mengerti betapa bagusnya potensi yang ada di Mesir, dengan adanya teman-teman mahasiswa yang ada di Mesir bisa nanti berkolaborasi dengan OKOC, dan juga tadi mungkin bisa berkolaborasi dengan keagenan-keagenan dari mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, bisa memudahkan kita untuk pelaku usaha atau UMKM melakukan ekspor ke negara Mesir. Nah, memang berbagai kendala terjadi, beberapa sektor semuanya hampir mengalami penurunan, namun ada juga beberapa sektor yang mengalami lonjakan permintaan. Nah, ini memang penurunan ini dirasa oleh semua pelaku usaha karena COVID-19 dan juga adanya keterbatasan, adanya pembatasan sosial di Indonesia sekarang. Hampir 70-80% wilayah kabupaten, kota, dan provinsi menerapkan PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimana memang untuk kuliner, lalu juga untuk pekerjaan yang di kantor dibatasi, hanya 25% saja yang boleh masuk atau beraktivitas, selebihnya bekerja dari rumah, dan sekolah juga masih semuanya melalui daring atau melalui online. Nah, dari pandemi COVID-19 dan adanya keterbatasan tadi, pasti akan terjadi dampak, yaitu perlambatan aktivitas perdagangan. 11 bulan terakhir ini, pelaku usaha sangat terdampak perekonomiannya, terdampak omsetnya, karena memang tidak bisa beraktivitas secara normal. Lalu juga adanya perubahan pola interaksi dengan jaga jarak, lalu juga dengan work from home atau study from home, ini mengakibatkan juga adanya perubahan pola interaksi di lingkungan sekitar kita, dan juga perubahan pola konsumsi, alokasi dan prioritas. Ini juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM yang memang bergerak di bidang sekunder, yang memang pada zaman masa pandemi COVID-19 ini sangat terdampak karena memang adanya prioritas-prioritas baru dari masyarakat. Mungkin salah satunya yaitu membeli produk-produk kesehatan, lalu juga masker, yang sehingga pengusaha dituntut untuk bisa adaptif dan juga bisa untuk dan juga lebih lapis. Nah, ini saya mengalami pertama yaitu pariwisata, ini pasti satu terdampak, pariwisata domestik maupun internasional. Sekarang Bali contohnya sangat sedikit sekali sumber bisa atau mendapat nama dari turis asing. Sekarang sangat terdampak. Teman-teman pariwisata yang melayani dan umroh juga sangat terdampak sama pandemi COVID ini. Pariwisata internasional juga dampak karena bisa beraktivitas secara normal karena adanya pembatasan.
lalu juga transportasi, pesawat, kereta api, semuanya juga terbatas dan juga adanya pembatasan 50%, hanya pesawat 2/3 saja yang boleh terisi. Lalu kuliner ini juga pasti terdampak karena tidak boleh makan di tempat. Saya juga merasakan di beberapa bisnis kuliner saya yang segmentasinya mahasiswa dan kampus yang memang sekarang ini semuanya melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, ini juga mempengaruhi omset yang ada di bisnis kuliner yang saya jalani. Nah, kerajinan juga demikian. Lalu dari sektor-sektor yang turun ada juga sektor usaha yang mengalami peningkatan permintaan. Salah satu contohnya yaitu internet dan komunikasi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sekarang kita mengakses semua informasi melalui internet, kita melakukan seminar seperti ini juga sekarang melalui platform Zoom, sehingga digital tools ini juga menjadi satu komponen primer bagi kita khususnya anak muda dalam mengakses informasi. Webcam, lalu juga internet, lalu juga akses komunikasi ini menjadi sangat meningkat usaha-usaha dari zaman pandemi COVID ini. Lalu sektor kesehatan otomatis pasti meningkat karena memang sekarang pandemi COVID semua antisipasi pencegahannya pasti dengan melakukan protokol kesehatan, begitu masker, sanitizer, lalu juga disinfektan. Nah, ini yang kemarin di awal pandemi COVID harga masker meningkat drastis. Lalu saya juga sempat mengalami ini dari bisnis kuliner yang saya jalani waktu itu menurun hampir 80%. Lalu saya berpikir untuk adaptif dengan kondisi yang ada. Akhirnya saya sempat juga melakukan pengadaan alat kesehatan pada saat awal-awal COVID. Nah, metode-metode inilah yang harus kita sebagai pengusaha jalankan dan harus lakukan agar kita sebagai pengusaha untuk terus bisa sustain dan juga karyawan yang menjadi ikut kita dalam membantu kita menjalankan usaha juga tetap bisa kita gaji dan kita tidak rumahkan seperti itu. Nah, rumah tangga juga maintenance rumah tangga juga menjadi sektor yang paling naik pada pandemi COVID ini karena banyak orang di rumah, banyak orang juga yang ingin merenov rumahnya, ingin memperbaiki rumahnya, maka dari itu permintaan maintenance rumah tangga juga meningkat. Dan industri pangan. Nah, industri pangan ini juga meningkat pada zaman pandemi COVID karena banyaknya bantuan-bantuan sembako yang diberikan, lalu orang juga di rumah saja lebih banyak untuk memasak sendiri di rumah. Lalu juga ini juga yang saya lakukan pada pandemi COVID ini, bisnis baru yang saya jalankan yaitu bisnis di bidang pertambakan, sehingga industri tersebut merupakan industri yang sangat bagus dan dampak terhadap COVID ini juga tidak terlalu signifikan. Nah, ya. Nah, ini sektor usaha yang mengalami penurunan permintaan pasti akan memiliki dampak, yaitu penurunan revenue, lalu stoknya juga berlebih, lalu kita sebagai pengusaha yang mengalami penurunan harus bisa bertahan, defense, strategik, dan efisiensi, realokasi, dan pivoting sumber daya ke peluang baru, peluang yang cocok untuk dijual pada saat masa-masa yang seperti sekarang ini. Namun untuk sektor usaha yang mengalami peningkatan permintaan, pasti akan ada lonjakan permintaan yang sangat signifikan karena memang sektor tersebut dirasa penting pada zaman sekarang ini. Namun juga ada suatu kendala, terkadang jika peningkatan permintaannya luar biasa, akan ada kekurangan bahan baku dan juga isu kapasitas yang terjadi. Maka dari itu harus menambah source, menambah sumber dayanya agar permintaan-permintaan yang diminta oleh customer bisa terpenuhi semuanya. Nah, bagaimana kita mengatasi cara tersebut? Yang pertama, apabila kita mengalami penurunan penjualan atau penurunan omset, maka
Yang pertama adalah cash is king, uang tunai adalah segalanya, karena kita tidak tahu, walaupun sekarang memang sudah mulai ada vaksinasi, tapi kita tidak bisa berpikir secara jangka panjang untuk pengusaha pada sekarang ini, karena kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini benar-benar selesai, karena waktu kita pandemi masuk di Indonesia awal bulan Maret tahun lalu, kita memprediksi bahwa bulan Juli selesai, lalu juga belum selesai. Akhir tahun selesai, sampai sekarang juga belum selesai. Nah, ini yang kita bisa benar-benar mengkontrol, sehingga kita harus pintar-pintar dalam save money kita harus bisa tetap menyimpan keuangan kita dengan baik dan mengeluarkannya untuk hal-hal yang memang prioritas. Nah, kita harus juga menyesuaikan proses bisnis yang terjadi, adaptif yang saya bilang tadi, cari ide baru sesuai tren yang teman-teman kehendaki dan ingini. Kalau saya mencari ide sesuai dengan hobi atau passion, itu paling mudah dan bisa kita realisasikan. Tentunya hobi passion ini juga harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini ada. Lalu ketika teman-teman sudah punya bisnis, sekarang ini orang di rumah lebih banyak mengakses internet, banyak yang mengakses aplikasi. Nah, maka daftarkan bisnis teman-teman di e-commerce. Banyak sekali e-commerce yang sekarang ini lagi happening di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini juga harus jika usaha kita ingin maju, maka sekarang ini harus peka terhadap teknologi dan harus didaftarkan di e-commerce. Lalu jika teman-teman mengalami penurunan dalam berusaha, maka jangan pernah berhenti untuk melakukan pengembangan diri, salah satunya dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini. Karena sekarang mudah sekali, kita tidak perlu keluar rumah, banyak sekali webinar maupun Instagram Live dan lain sebagainya untuk mengupgrade skill kita, menambah jaringan kita, dan dari situlah kita belajar banyak ilmu, dan ketika nanti pandemi ini pelan-pelan sudah bisa terkontrol dan mulai selesai, kita sudah siap dengan usaha-usaha yang akan kita luncurkan setelah pandemi selesai. Nah, cara termudah ya tentunya untuk menjadi entrepreneur, karena memang entrepreneur ini adalah seseorang yang mau dan mampu melihat dan menilai peluang, mengatur sumber daya yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Nah, mengapa sih kita harus menjadi entrepreneur, teman-teman yang menjadi mahasiswa di sini? Saya kemarin mendengar banyak sekali yang sudah memulai untuk menjadi pengusaha, dan ini bagus sekali. Karena dengan menjadi pengusaha, kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas kompetisi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terpenting di tangan wirausaha, sampah bisa dirubah menjadi emas. Nah, maka dari itu teman-teman harus terus berpikir dan harus menggunakan kreativitasnya untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, ini cara-cara untuk menjadi seorang pengusaha banyak sekali. Di sini ada nomor 1, merintis usaha baru sesuai passion, sesuai hobi, dan sesuai keinginan dari teman-teman. Yang kedua adalah memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, ini juga sudah banyak teman-teman di Indonesia lakukan, yaitu franchise. Teman-teman mahasiswa biasanya melakukan franchise. Ini bisa sambil sekolah, bisa sambil kuliah, tapi juga bisa sambil berwirausaha. Nah, yang keempat yaitu membeli perusahaan orang lain atau akuisisi. Dan yang kelima, ini juga penting dan saya sudah rasakan sendiri, dengan mengikuti dengan mengikuti berbagai macam organisasi, terbentuklah kolaborasi untuk usaha-usaha baru yang mungkin bukan di bidang saya. Nah, ini juga penting bagi kita semua untuk menambah jaringan, menambah networking kita untuk membentuk suatu produk baru dengan cara kolaborasi. Nah, usaha apa sih yang cocok untuk mahasiswa? Nah, membuka usaha itu sebenarnya bukan hal yang susah, namun nah ini yang menjadi masalah, banyak yang merasa ragu sebelum memulai. Nah, apa saja yang bikin ragu? Modal, lalu jenis usahanya apa, tempatnya di mana, waktunya bagaimana, dan target omsetnya nanti apakah bisa baik atau tidak. Nah, ini yang perlu kita lakukan, dan ini adalah contoh usaha yang sekarang ini di kalangan mahasiswa atau pelajar di Indonesia banyak sekarang ini lakukan. Yang pertama, ternak lele. Karena industri pangan tidak akan pernah habis,
akan selesai, maka budidaya lele contoh, salah satu contoh yang saya ambil, dan ini menjanjikan karena untung dan permintaan pasar juga modal kurang lebih baru tidak bisa berjualan lain. Nah ini juga menjadi paling banyak tanpa pun teman-teman kita usaha masanya saya lakukan SMA menjebol itu pun kita spesial pun hanya empat media sosial, kamar, Twitter, Instagram, Facebook, saya jualan tanpa modal. Caranya apa? Dropship atau riset seperti itu. Nah ini juga yang teman-teman mungkin teman-teman di Indonesia sudah banyak mahasiswa pelajar melakukan bisnis investasinya yang benar, yang sesuai dengan legalitas yang ada, dan sekarang ini yang dilakukan teman-teman di Indonesia ada investasi saham, bekerja program dari Bursa Indonesia, lalu menginvestasikan dananya. Namun sebelum melakukan investasi harus mengetahui metode atau model yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan investasi. Ini juga biayanya bisa tergolong. Nah, setelah apa yang saya jelaskan tadi, pilihan teman-teman mahasiswa hanya dua. Yang pertama yaitu cari pekerjaan atau job seeker atau menjadi job creator. Tentunya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena saya menjadi pengusaha, dan pengusaha itu enak, waktunya fleksibel, tapi kita juga harus fokus pada apa yang kita kerjakan. Teman-teman mahasiswa, kalau ingin menjadi seorang pengusaha, inilah waktunya, sekarang waktunya, ini adalah waktu yang tepat. To be or not to be, lakukan atau tidak sama sekali. Kalau teman-teman berkeinginan, khususnya teman-teman OJ ingin menjadi pengusaha, luruskan, putuskan apa yang mau dijual, buka website jualan maupun toko online maupun media sosial, daftarkan di e-commerce, promosikan apa jualan secara online di media sosial, dan cari lingkungan positif, cari mentor dan lingkungan yang baik untuk kita bisa memasarkan produk kita semakin luas, semakin lebar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suatu materi yang luar biasa ya dari Mas Septrianto. Ya, sebenarnya kita ketahui beliau banyak memaparkan tentang pentingnya berjiwa entrepreneurship. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau telah menyampaikan bahwasanya jika ingin menjadi seorang yang entrepreneurship, hendaklah ya kita harus memulai usaha, yaitu merintis usaha, memasuk ke bisnis keluarga, kerjasama manajemen atau franchising, membeli perusahaan online atau buying, dan sinergi ataupun kolaborasi dengan orang lain. Alhamdulillah telah sampai kepada pemateri terakhir, yaitu dari Ketua OKOC Timur Tengah kepada Saudara Helmi Muzaffar. Kami persilahkan dengan segala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Dubes Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Bapak Lutfi Rauf. Yes, thank you. Selamat pagi ya. Dan yang kami muliakan Bapak Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Bapak Muhammad Haji Surya. Dan yang kami muliakan Bapak Atas Perdagangan, Bapak Irman Adi Purwanto. Dan juga yang kami muliakan rekan-rekan semua, mobil khusus teman-teman yang ke Timur Tengah, dan juga abangda saya, inspirator saya, ada Bang Septrianto Maulana, Caen, Masya Allah. Terima kasih Bang atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada home staff KBRI Kairo, serta juga dari teman-teman pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, siang hari ini waktu Indonesia dan sore waktu Mesir,
maaf kebalik, siang waktu Mesir dan sore waktu Indonesia. Alhamdulillah setelah berjalan semuanya dan pemateri kita sudah menjelaskan bahwasanya memang pentingnya networking. Ini yang menjadi salah satu yang membuat OKOC sekarang ini bisa di Timur Tengah, dan alhamdulillah izin untuk memberitahu Bapak Dubes bahwasanya OKOC di Timur Tengah ini sudah kita kembangkan juga di Libanon dan juga di teman-teman yang ada di rencana kita ada mau di Qatar dan di beberapa tempat, dan sudah ada juga di Iran. Dan juga insya Allah dalam waktu dekat kita mau buka juga jaringan kita di Amerika serta Eropa. Di Eropa itu sudah ada teman-teman OKOC-nya di Turki. Insya Allah kita akan berkolaborasi bagaimana kita mahasiswa kita ini merasa bahwasanya kita ini duta Indonesia yang ada di luar negeri, dan kita ini mahasiswa bagaimana kita bisa membantu menumbuhkan ekonomi Indonesia, wabil khusus untuk meningkatkan devisa negara kita dengan ekspor-impor. Adapun OKOC sendiri memang dibentuk untuk membuka lapangan pekerjaan, dan yang di Timur Tengah ini dan yang ada di negara lainnya ini insya Allah akan juga mempunyai salah satu bagaimana produk-produk mahasiswa-mahasiswi kita itu bisa go internasional. Jadi dari Mesir misalnya kita bisa kolaborasikan ke Indonesia, dan nanti dari Indonesia bisa kita kolaborasikan kepada teman-teman OKOC kita yang ada di Libanon, di Irak, di Iran, dan di beberapa tempat. Jadi memang kita rencana ingin membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman semua, wabil khusus teman-teman semua yang punya potensial yang sudah memang sudah bekerja ataupun memang mereka punya produk-produk item seperti yang semalam saya beli, namanya agak nggak kelihatan. Ini Kairo pedas. Izin Pak Dubes, ini punya mahasiswa Pak Dubes. Produk makanan ringan Pak Dubes. Oh, apa keripik, apa pisang atau apakah? Ini keripik Pak Dubes. Oke, waduh. Namanya Kairo pedas. Oke, mudah-mudahan bisa dicoba kalau gigi udah bagus. Amin Pak Dubes. Ini kebetulan yang punya ini Bagus. alumni Al-Azhar Pak Dubes. Beliau sudah LC tahun ini, dan memang kita rencana mau bekerja sama dengan beliau dan juga dari Pak Herman, bahwasanya ini bisa juga kita go internasionalkan dan juga kita bisa nasionalkan. Saya potong. Coba connect dengan asosiasi mahasiswa asing yang ada di sini. Siapa Dubes? Bagus juga. Alhamdulillah Pak Dubes, kita sudah terkoneksi juga dengan teman-teman Malaysia dan Singapura. Mereka sudah siap juga untuk kita berkolaborasi Pak Dubes. Nah, maksud saya begini, kan Mesir ini semacam hub ya. Banyak tetangganya juga besar-besar gitu. Ya mungkin untuk penetrasi ke sana juga perkenalkan dengan menggunakan teman-teman mahasiswa dari negara-negara tetangga gitu. Oh, siap Pak Dubes. Nah, Insyaallah nanti bisa saja dengan mahasiswa Malaysia, Singapura dan lain, tapi tidak terbatas hanya dalam Mesir saja. Bisa jadi Mesir untuk platform untuk menyeberang ke mana ke seberang itu. Ini hanya terima kasih. Yes, terima kasih banyak Pak Dubes. Memang kita rencana ingin bagaimana teman-teman ini bisa keluar negeri juga Pak Dubes. Bahwasanya UMKM Indonesia juga bisa jembatani dari semua yang sudah kita punya jaringannya, dan juga insya Allah kita rencana mau mempublikkan juga Pak Dubes bahwasanya teman-teman kita ini seperti sekjen kami itu mempunyai buku, dan juga insya Allah sama Rian kita dengan Bang Septrianto Maulana ini rencana mau bikin film-film juga Pak Dubes. Nanti insya Allah dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi, jadi kita buat semacam film-film dokumenter seperti itu insya Allah Pak Dubes, rencana kita. Dan juga insya Allah
segala sesuatu yang teman-teman miliki, insya Allah akan kita potensialkan besar-besaran Pak Dubes. Akan ada 2 kelas yang kita berikan. Pertama, kelas entrepreneurship, serta dari pendaftaran sampai pendampingan dan juga sampai mereka praktek langsung, dan juga kita memberikan permodalan bagi mereka jika mereka tidak ada modal tetapi silabus yang kita telah berikan itu akan ada permodalannya Pak Dubes. Dan juga insya Allah ada kelas di mana mereka juga harus belajar lebih di dalam agamanya mereka Pak Dubes. Jadi agar segala sesuatu yang mereka lakukan itu dilandasi oleh agama juga Pak Dubes. Jadi tidak menyeleweng mereka. Mohon doanya dan arahannya Pak Dubes. Amin, amin, amin. Dan ini memang lanjut. yang akan kita juga kolaborasikan dengan Pak Irman Adi dan juga Pak Bambang selaku Adikbud kita. Jadi memang nanti ketika kita ada proposal kegiatan yang mana bisa kita kolaborasikan, Helmi dan teman-teman izin Pak Dubes untuk mengajak juga dan meminta bantuan dari KBRI bisa membantu kami dan memberikan arahan kepada kami Pak Dubes. Itu insya Allah yang akan kita lakukan Pak Dubes. Dan juga memang alhamdulillah kita rencana dalam waktu dekat ini mau buka coffee shop Pak Dubes. Coffee shop di mana kita ini di sana itu bisa memasukkan kopi-kopi dari Indonesia seperti kopi Gayo, kopi Sumatera, dan juga kopi luwak. Tetapi memang rekanan bisnis kita yang orang Mesir ini sedang di luar kota, di luar negara Mesir Pak Dubes, lagi ada di Kazakhstan. Jadi memang kita punya koneksi-koneksi juga di luar negeri. Dan alhamdulillah Pak Dubes, ada kemarin itu salah satu pengusaha juga bilang ke saya, beliau ini punya beberapa keluarga beliau ini memang biasanya ke Cina Pak Dubes ekspornya. Cuman sekarang itu pengen dari Indonesia. Kemarin sudah ngobrol dengan kita. Jadi insya Allah nanti ini bisa intens dan juga izin untuk diberikan kami fasilitas Pak Dubes dan juga arahan dari KBRI insya Allah agar kita juga bisa membantu teman-teman semua Pak Dubes. Karena memang dari teman-teman sendiri di sini banyak juga yang mengandalkan minha Pak Dubes. Minha itu beasiswa Pak Dubes. Nah ini insya Allah jadi biar teman-teman juga termotivasi serta bisa kepikiran hanya untuk besok ini mau makan apa nih. Tetapi mereka bisa juga untuk berusaha terus work from home, karena banyak juga Pak Dubes dari teman-teman yang cewek juga mereka merasa pengen mendapatkan kerja, tetapi memang kan di sini untuk yang cewek ini agak susah Pak Dubes. Jadi kita rencana bagaimana yang wanita-wanita ini yang banat ini mereka bisa kerjanya itu from home gitu Pak Dubes. Jadi insya Allah kita akan sediakan juga platform-platform bekerjasama yang ada di Indonesia seperti Peluang dan beberapa tempat-tempat platform-platform yang akan kita kerjasamakan Pak Dubes. Seperti itu insya Allah. Ini mungkin yang dari Helmi Pak Dubes yang bisa kami sampaikan. Lanjut. Oke, makasih. Lanjut, saya banyak mendengarkan nih. lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Dubes. Dan ini insya Allah alhamdulillah juga kita juga sudah banyak ngobrol-ngobrol juga dengan Ustadz Syams Alam, Pak Irman dan juga yang lainnya. Dan alhamdulillah mohon maaf juga Pak Dubes, tadi memang harusnya ada Bang Sandi, cuman karena beliau sedang banyak kerjaan dan juga sedang lagi ada acara di 5 prioritas. Jadi beliau belum bisa hadir Pak Dubes. Jadi insya Allah nanti tetap kami akan berusaha juga bahwasanya kita membawa nama baik Indonesia juga Pak Dubes. Dan juga kita akan menjadi salah satu wadah bagi teman-teman semua yang ingin mengembangkan diri mereka dan juga mencari passion mereka. Insyaallah Pak Dubes, itu aja yang bisa Helmi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pemaparan materi dari Ustadz Helmi Muzaffar. Kita sama-sama dalam hal ini ya sesuai dengan slogan kita, dari umat untuk umat, dari kita untuk umat. Mudah-mudahan segala sesuatu yang diawali karena Allah
akan kembali kepada Allah juga. Ya, Amin. mudah-mudahan jalan yang kita tempuh lillahi ta'ala untuk bantu teman-teman, untuk bantu saudara-saudara dengan pekerjaan seluruh. Kita juga berharap dari Pak Dubes ya dan juga dari Bapak BRI ya, memberikan jalan untuk kita, dan selama ini alhamdulillah kita banyak belajar dari Bapak Sams, Bapak Iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang ajarkan kepada kita dapat menjadi amal jariah antum kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada sesi tanya jawab ya oleh peserta Ahlan yang mau bertanya. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengumpulkan pertanyaan. Ya, selebihnya nanti ada sesi jawaban dari para pemateri. Ahlan yang mau bertanya. Yang Ahlan, Ustadz Muhammad Ikram. Ahlan. Oke, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes, yang terhormat Bapak Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, yang terhormat Bapak Atas Perdagangan dan seluruh tim dan teman-teman yang hadir di webinar ini. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Ikram Azizi. Saya pelaku ekspor yang menghubungkan antara pesantren dengan Mesir. Saya ingin bertanya, apa kolaborasi yang bisa dilakukan antara pengusaha seperti kami dan KBRI untuk melindungi produk-produk Indonesia serta kepentingan-kepentingan petani Indonesia, serta meningkatkan citra produk Indonesia. Terima kasih. Ini langsung atau apa nih? Dikumpul dulu atau gimana? Langsung aja Pak. Ya. Oh, Iya. saya pikir lebih teknis Pak Adat mungkin Pak. Siapa Dubes? Kalau saya secara umum ya tentu memang ya namanya kantor perwakilan yang mewakili kepentingan Republik Indonesia. Nah, ini tentu dalam konteks fasilitasi dalam mengkonek para pelaku usaha ini khususnya. Dan saya pikir juga dan saya yakin atas perdagangan sudah membuka diri lebar-lebar untuk memberikan fasilitasinya, membantu dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang penting adalah satu, ya saya tidak terlalu paham betul mengenai produk yang ini ya, belum mendalami betul. Yang penting produk itu ya harus sustainable dan dengan kualitas yang bagus. Saya pernah dengar juga terkadang shipping pertama bagus, shipping kedua ya sudah banyak yang defect, jadi kadang-kadang juga ada masalah. Jadi bagi saya adalah kualitas produk itu perlu, dan berdasarkan pengalaman saya itu di Thailand, jadi para pengrajin misalnya atau produsen apapun tidak berhenti untuk melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mutu produknya itu bisa bertahan dan tentu bisa menjadi produk yang selalu diminati oleh konsumen. Jadi sekali lagi menurut saya
adalah kualitas produk tetap diperbaiki, tentu dengan harga yang bersaing, dan itu hanya bisa dilakukan dengan terus melakukan pelatihan-pelatihan juga. Nah, kalau ada Ikram tadi ini banyak membantu pesantren. Nah, pesantren itu kan juga banyak stakeholders yang terlibat di sana. Kalau di daerah itu kan ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada dinas industri atau dinas perdagangan. Mungkin bisa connect juga ke mereka itu untuk membantu dalam hal pelatihan-pelatihan, atau ya syukur-syukur kalau bisa permodalan, karena terkadang kan yang agak susah itu adalah permodalan dan peningkatan kapasitas produk. Ya, mungkin juga bisa minta ke mereka, syukur-syukur kalau ada BLK Balai Latihan Kerja bisa dikonek juga, kolaborasikan antara BLK dengan pesantren, sehingga pesantren ini memiliki manusia-manusia unggul yang mampu memproduksi produk-produk yang berkualitas, karena memang ya dengan skill, dengan keterampilan yang terus diperbaiki. Lanjut Pak Irman, silakan Pak. Saya hanya secara umum aja. Ya, Pak Dubes. Ya, Mas Ikram ya. Jadi terkait dengan upaya kolaborasi ini sangat penting sekali. Pertama jadi ada dua hal ya. Jadi dari sisi internal ini saya sudah melihat bahwa terkait dengan upaya yang sudah dilakukan secara pesantren ini mengandung maksud pemahaman secara, kalau kita kaitkan dengan kewirausahaan atau entrepreneur ya, itu pesantrenpreneur ini sudah dijalankan oleh tadi usaha yang dilakukan oleh Mas Ikram itu sendiri. Jadi usaha pesantrenpreneur ini tentunya juga terkait dengan upaya pengembangan secara mandiri, secara kegotong royongan yang dilakukan dalam lingkup pesantren untuk dapat juga menghasilkan sebuah produk unggulan yang memiliki nilai tambah, nilai pasar, dan juga nilai jual yang akan dapat bersaing di pasar global. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Dubes itu sendiri tadi juga ini sangat berkaitan erat sekali di sini, khususnya terkait dengan rantai pasok ya, dari hulu ke hilir. Jadi memang rantai pasok hulu ke hilir ini harus disiapkan secara matang dan juga secara berkesinambungan, dan juga tentunya untuk menghasilkan produktivitas dan juga outcome yang berkualitas dan juga memenuhi standar internasional kalau kaitannya di sini untuk menjual di pasar luar negeri. Jadi penguatan di rantai hulu tentunya ini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pesantrenpreneur itu sendiri harus sudah kuat. Ada pengawasannya, ada monitoringnya ya. Misalnya usaha kopi, jadi harus ada upaya pelatihan yang diberikan kepada para petani kopi, kemudian juga kontrol yang dilakukan terhadap pemenuhan standarisasi untuk hasil produktivitasnya, dan juga kemudian bagaimana hasil kopi itu kemudian diambil, kemudian disangrai, dan lain sebagainya yang pada ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat bisa dijual atau dipasarkan. Nah, untuk memenuhi semuanya itu tentunya itu tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada kolaborasi. Yang paling mudah adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa dengan melalui Disperindak setempat atau dinas-dinas terkait lainnya. Yang tentunya mereka juga mempunyai banyak sekali program-program pelatihan, pendampingan bagi para pengusaha, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas produk. Tapi juga yang paling mudah adalah menggunakan akses melalui institusi atau kelembagaan, ya bisa jadi di luar pemerintah, bisa jadi melalui akademisi atau lembaga-lembaga corporate perusahaan swasta yang memiliki corporate social responsibility program seperti itu. Ya, jadi misalnya kami beberapa waktu yang lalu
bulan Desember awal 2020 kemarin itu juga sempat menyelenggarakan webinar terkait dengan peningkatan wirausaha UMKM ya dalam peningkatan kualitas produknya. Itu kami menggandeng menggandeng salah satu tenaga ahli yang menguasai pembinaan badan usaha milik desa BUMDes, karena memiliki program yang namanya Global Export Entrepreneur. Yaitu salah satu program untuk peningkatan dari sisi hulu produktivitas UMKM atau tani yang kemudian juga dapat ditangkap oleh pasar di luar negeri. Kemudian juga ya dari Kementerian Perdagangan sendiri juga sudah memiliki akses program untuk pembinaan UMKM juga dari sisi hulu. Dan juga kami tentunya yakin juga beberapa kementerian lainnya seperti Kementerian UMKM, Koperasi, kemudian juga bahkan Kementerian Perindustrian sendiri itu juga sudah memiliki beberapa program-programnya sendiri. Nah itu bisa di-approach ya, bisa ditangkap itu melalui misalnya melalui dinas pemerintah yang ada di daerah seperti itu. Itu dari sisi hulu teman. Kemudian dari sisi hilir yang tentunya kami di sini dengan bantuan ini yang ada nih salah satu fasilitasi yang dijalankan bersama dengan OKOC Timur Tengah ini tentunya dapat menangkap ya menjadi fasilitator dari produk-produk unggulan yang akan dipasarkan, dipromosikan ataupun didistribusikan ya, oleh pihak dari UMKM yang ada di Indonesia ya, khususnya mungkin nanti yang dikomandoi oleh Mas Ikram ini sendiri. Nah jadi tentunya di sini kami semua ini akan menjadi pengikat atau mediasi dengan para buyer, dengan para importir yang ada di Mesir, baik masuk melalui langsung melalui pihak Mesirnya sendiri maupun baik masuk melalui promosi lanjutan yang dimiliki oleh para diaspora atau oleh para kawan-kawan yang ada di sini ya. Seperti kan tadi banyak yang memiliki warung-warung makan, bahkan OKOC Timur Tengah tadi Mas Helmi menjelaskan akan membuat kedai kopi. Nah ini nanti bisa menjadi salah satu pemasok juga di situ yang akan memperkenalkan lebih jauh, kepanjangan tangan lebih jauh, agar nanti ke depannya pihak Mesirnya itu sendiri yang akan nanti menjadi konsumen akhir dan menjadi distributor akhir karena menerima dan tahu akan promosi kopi yang diperjualbelikan atau dipasarkan melalui tadi OKOC Coffee dari Mas Helmi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi memang penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir yang tentunya kolaborasi secara kesinambungan dari kita semua. Demikian, terima kasih. Saya tambah Pak Dax. Ikram, saya mau tanya, apa sudah ada kontak-kontak atau nomor kontak dengan teman-teman yang ada di OKOC di Mesir ini? Atau teman-teman yang lain? Saya pikir ini penting, karena kalau tidak ada kontak, nggak susah juga itu. Nah sekarang lebih mudah kontak itu. Sekarang lebih mudah nomor-nomor kontak, bisa dengan WA dan lain sebagainya. Memang di Mesir ini nggak bisa WA call ya, nggak bisa, tapi kan bisa dengan cara lain. Itu yang penting. Makanya dengan forum-forum seperti ini sebenarnya itu adalah tempat ajang untuk satu silaturahim, kedua bertukar produk, bertukar kapasitas, yang ketiga bertukar nomor kontak untuk follow up. Karena terkadang kita hanya sibuk ikut forum-forum seperti itu, tapi pada saat mau follow up, nomor kontak aja nggak punya, jadi itu kadang-kadang jadi hambatan. Ya, itu aja sih saya. Jadi jadikan ini sebagai forum untuk bertukar nomor-nomor kontak yang saling bisa berhubungan. Itu barangkali Ikram. Ikram ini di mana posisinya? Saya sendiri Pak di Mesir. Oke. Kebetulan saya juga ada
perusahaan di Mesir. Oke. Kita Oke, aktif mengirim 5 kontainer kopi per bulan. Jadi halus sekarang ya. Jadi istilahnya anchor di sini ya. Oke. Saya pikir di sana jadi apa? Berarti udah jalan kalau begitu. Oke, thank you. Makasih. Maklum, Bapak ini baru jadi banyak bertanya kadang-kadang. Terima kasih, Pak. Good, Pak. Lanjut. Terima kasih. Alhamdulillah sudah dijawab oleh dua bapak dari kita, Bapak Irman dan juga Bapak Dubes kita. Mungkin dari Mas Trianto ada tambahan? Cukup, moderator. Cukup. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ustadz Wail. Ustadz Wail, ya Ustadz Wail, mungkin tafadhal soal. Mungkin Ais tas'al wala. Takfir. Mungkin kurang koneksi dari Ustaz Wail. Ya. Assalamualaikum. Sudah terkoneksi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Pak. Halo. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Tafadhal. Ya. Saya Wail dari Mesir, tapi saya tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Oh, subhanallah. Sebenarnya istri saya orang Indonesia. Ya, senang kenal Pak Wan siapa Pak Wan siapa? Ya Pak. Nama saya maklum lah ya. Ya Bapak, saya berhormati ke Bapak Ambasador Indonesia di Kairo, Bapak Kepala Berdagang di Indonesia, saya yang berhormat. Saya di sini dari tahun 2011 punya usaha dan saya interest banget. Pertama saya di Indonesia di sini saya lihat banyak di Indonesia di sini barang-barang yang butuh pasar di Kairo dan saya interest banget untuk ya bagaimana kita dari Indonesia barang Indonesia ini bisa masuk di pasar Kairo. Apalagi saya dari basic saya marketing di Kairo. Terus saya berusaha lah untuk cari eksportir di importer dari Kairo yang bisa kita menawarkan barang dari Indonesia. Tapi mungkin saya dapat salah satu untuk minyak sawit. Saya kan ada yang minta minyak sawit dan saya berusaha cari di sini dapat produser dari Indonesia. Pas saya tanya mungkin ada untuk terhadap produser Indonesia dia ada sedikit terlalu lambat berrespon untuk info. Kedua mungkin description-nya mungkin ada berbeda. Misal kita beli setiap barang punya deskripsi sendiri. Mungkin ada deskripsi antara produser Indonesia dan importer di Kairo berbeda. Kayak minyak dia butuh Cloud Point di Cloud Point 04 di Indonesia Cloud Point 15. Kalau misal ada mengkoreksi terhadap produser di sini, apakah bisa ini responnya lama? Satu. Kedua, untuk bernegosiasi untuk harga atau kondisi pembayaran atau apa terlalu enggak fleksibel ya maksud saya. Akhirnya saya lihat importer dari Kairo dia malah ya mengarah ke arah lain, Malaysia atau ke arah Eropa atau ini. Padahal kalau kita untuk besar agro seperti sawit, seperti kelapa, minyak VCO, seperti herbal cengkeh, ini segala macam, seperti nanas kalen, seperti banyak dari Indonesia ini bisa masuk di Kairo. Apalagi standar halal Indonesia nomor 2 dunia. Ya maksud saya kalau masuk di Indonesia malah lebih trusting produk Indonesia pada kita import dari Cina. Itu. Tapi ya dari Indonesia produsernya itulah akhirnya orang di sana sudah dia dapat harga dari negara lain dan karena responnya lebih cepat.
di sana. Maksud saya bagaimana bisa nggak kemungkinan untuk ada latihan atau ada ini untuk eksportir Indonesia, bagaimana kita untuk waktu ya cepat merespon atau ada itulah ini mungkin saya yang kendala saya di sini di Indonesia terhadap pertanyaan orang di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak siapa namanya tadi? Wail. Pak Wakil. Wail. Jadi saya pikir ini kan pelaku usaha yang sangat sudah langsung di lapangan. Saya pikir masukan-masukan Pak Wail ini adalah masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Nah, oleh karena itu saya yakin betul, apakah Pak Wail sudah pernah komunikasi sebelumnya dengan Pak Irman? Mungkin nanti bisa lebih intensif berkomunikasi dengan teman-teman di bidang perdagangan yang juga mungkin bisa memberikan tips-tips untuk berkomunikasi lebih intensif dengan orang-orang yang tepat, pelaku usaha di Indonesia khususnya misalnya tadi di bidang sektor CPO. Nah, kalau tidak salah, saya pikir Pak Adak pasti punya informasi yang lengkap siapa orang yang tepat bisa dihubungi untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah, kalau ke petani langsung saya pikir memang agak-agak, tapi mungkin barangkali bisa melalui asosiasi. Karena saya dengar ini asosiasi sawit ini, CPO ini cukup kuat di Indonesia. Mungkin Pak Adak bisa menjelaskan lebih dalam. Ini hanya pemahaman umum saya aja nih Pak Adak. Yang saya tahu, tapi setahu saya asosiasi sawit ini sangat kuat. Silakan Pak Adak ditambahkan. Nanti kalau ini belum ada kontak, mungkin bisa tukar nomor kontak dengan kantor atas